Oke. Sebentar Ilham. Ilham, dengarkan. Kalau kamu kata-kata kotor, ya Ilham ya. Saya ingatkan ya. Kamu berarti kalah ya. Saya turunkan. Ya. Coba Jangan berkata pakai yang kata-kata dengan kotor. level. Yuk, nggak perlu pakai kata-kata kotor. Oke, Ilhomo, gasken. Oke, Ilhomo, kita bahas apa Ilhomo? Topiknya Ilhomo. Ya, kitab kering kerontang yang diimani oleh para pecundang. Orang Islam, oke. Kitab kering kerontang yang kering diimani oleh kerontang para yang diimani pecundang. orang Islam, padahal karangan Muhammad untuk memuaskan nafsu Muhammad yang Oke, kafir. diam. Semua diam. Tampar Diam, satu menit ya. Ilham, Korban. Diam, Korban. Pecundang Islam yang mengimani Quran, kitab karangan yang digunakan ternyata Abbas sama Utsman diimani oleh orang Islam, terutama Ilhomo yang Udah. Ini mau mulai nih. Mau mulai. Diam ya. 1 menit waktunya. Saya Ilhomo duluan. Ayat. Nggak usah. 1 menit dulu. 1 menit dulu. Opening statement 1 menit, dari cepat. Ilham. 1 menit ini aja ya, pembukaan aja ya. Udah, nggak usah Oke, rewel. Ilham. 1 menit. Lanjut. Yuk. Riset dulu Bang Kiamat, riset dulu. Nah, ayo ngomong. Kerangka berpikir akan saya bangun di sini buat kalian ya, para pengiman ajaran-ajaran dogmatis dari orang-orang purbakala, dukun-dukun purbakala ya, di mana tidak mengandung satu keterangan informasi yang bisa diterima oleh logika, tetapi bisa diterima oleh logila. Hanya logila yang mengimani dan menyangkal hukum-hukum dasar, teori-teori dasar seperti hukum kuantitatif ya, di mana 100% Allah, 100% manusia itu akal sehat manapun nggak akan bisa nerima itu ya. Jadi buat kalian, beruntunglah hari ini saya sebagai guru kalian akan menginjili kalian supaya kalian bisa paham apa Injil itu sebetulnya. Yang kalian pegang ini adalah kitab kering kerontang, kitab dongeng dari para dukun-dukun zaman purba. Oke? Siap-siap kalian menerima semua kenyataan ini ya. Coba. Oke, habis waktunya. Oke, aku. Ya, Malik. Yo, selamat pagi dua kali netizen sekalian yang membenci Khalifah Malik, Islam. Ye, Khalifah Malik dapat lawan lagi loh. Dua biji nih ya. Siap-siap 2 biji nih, nyungsep nih guys. Kita akan bongkar Al-Qur'an, kitabnya Islam yang ternyata berisi dengan hal-hal yang di luar nalar. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak ya. Dan hanya diimani oleh orang-orang yang logila, bukan logika. Dan korban berikutnya adalah Ilhomo Gaidiator. Dia seorang gay, dia seorang homo karena dia pecinta Muhammad dan dia mengikuti ajaran Allah yang ternyata adalah homo. Kita bongkar semuanya guys, ketidakmanu akalan Al-Quran yang isinya cuma manu dan ketelanjangan karena Muhammad mengarang Al-Quran dengan kebohongan-kebohongan untuk meniduri banyak perempuan. 1 kamar, 2 kamar Muhammad nidurin perempuan, 1 kamar, 2 kamar Muhammad buka celana. Itulah ajaran Islam yang dibanggakan oleh Ilhomo Gaidiator. Tapi hari ini kita akan bongkar bahwa Islam, Al-Quran, Tauhid itu ajaran amburadul. Waduh, double emang si Ilham. Dah cukup. Hati-hati ya teman-teman. Jadi saya akan buka dulu bagaimana sih cara kalian memakai logika. Sedangkan kalian mengakurkan satu ayat yang menampar satu ayat itu bagaimana caranya? Coba kalian akurkan beberapa ayat yang akan saya sampaikan ini ya. Ya. Jadi Matius 17 ayat 1 dan Lukas 9 ayat 28, yang satu menginformasikan Yesus di gunung 6 hari, yang satu 8 hari. 6 dan 8 itu gimana kalian bisa menyamakan 6 dan 8 hari ya ketika Yesus berdoa, yang rupa wajahnya berubah ya. Nanti di ayat selanjutnya di Lukas 29 ya. Akurkan dulu Matius 17 ya, ayat 1 ya, yang berdiametral terhadap Lukas 9:28, di mana di Matius ya diinformasikan bahwa Yesus di gunung 6 hari dan yang satunya lagi 8 hari. Jadi bisa nggak beda 8 hari itu kamu orang tuh? 6 hari 8 hari. Dah, saya. Malik. SD nya nggak bisa. Nah, saya udah jangan berisik kau, ini waktuku. Ya guys, seperti biasa Ilhomo Gaidiator selalu ngomong lantur dan kelagapan karena isi kepalanya adalah sampah dan tong kosong. Tapi nggak apa-apa guys, mari kita bongkar. Kalau Anda mengatakan harus memirip-miripkan ayat Alkitab, bagaimana dengan kitab Anda? Bagaimana ketika Muhammad mengarang Al-Quran katanya penciptaan itu error? Dalam Al-Alaq ayat 1, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ternyata langsung dibantah sama Al-Baqarah ayat 24, manusia tercipta dari tanah.
Lebih parahnya lagi, manusia tercipta dari air. Di surah Al-Anbiya ayat 30, ayat 30. Nah, itu tuh, surah 21 ayat 30. Jadi penciptaan manusia aja Quran masih error. Apakah Allah pikun? Apakah Allah lupa? Atau apakah memang Allah tidak terlibat dalam kasus penciptaan karena Allah bukan Tuhan? Di situ urusin tuh kitabmu. Bagaimana kitabmu nggak jelas dalam menciptakan manusia? Gitu katanya Allah pencipta. Bohong. Allah aja sama kayak malaikat, tidak beranak dan tidak diperanakan. Yang penting sono tuh nyembah Adam, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan kayak Allah. Gitu. Ini gini aja, minta waktu 3 menit lah ya, udah minimal, karena aku akan menguraikan beberapa ayat dan menyinggung banyak ayat di sini ya. Jadi nggak cukup waktu 1 menit, nanti 1 menit itu tektokannya aja ya. Setelah nanti aku menguraikan, membuat kerangka berpikir kalian itu cerdas ya, minimal 3 menit lah. Sebenarnya aku mintanya 5 menit, jadi bisa aku sangkal semua. Jadi yang dibilang dari tanah dan dari darah itu adalah proses pada elementer manusia, bahwa secara makro dan mikro tubuh kita tersusun dari zat-zat mineral yang ada juga pada tanah, dan ketika pada darah itu adalah pembentukan di janin. Nanti bisa saya uraikan itu, tapi waktunya nggak cukup. Tolong waktu 3 menit biar para orang-orang yang sok pinter ini pada paham semua tentang sains ya. Nggak cukup waktunya saya kalau cuma 1 menit. Coba buat 3 menit atau 5 menit kalau bisa. Jadi bisa. Ayo, coba kasih waktu dong. Lanjut Malik. Jangan 1 menit. Habis. Udah, 1 menit aja. Kamu ngatur di sini sih. Kau sampai kau kapok menghujat kekristenan lagi, Ilham. Kau udah hancur, udah remuk, kau bikin di dunia kiamat. Sekarang kau mau tengil lagi. Ku bongkar-bongkari Quranmu, ku buka setiap aibnya di dalamnya, ku telanjangi ajaran Muhammad yang suka buka celana. Gak bisa kan kau bantah Quranmu itu? Kenapa proses penciptaan amburadul error dalam Al-Quran? Ya jelaslah, kitab karangan. Tuh lihat, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ada yang bilang dari air, ada yang bilang dari tanah. Nah lo coba lu aduk-aduk tuh, api, tanah, air, udara, avatar, eng. Gak bisa, kurang dulu tuh kitab amburadul. Makanya salah tema. Kalau lu mengajak membahas tentang kemasuk akalan kitab suci, Quran adalah kitab yang paling terbelakangi dalam proses penciptaan manusia dan kemasuk akalan. Jangankan masuk akal, masuk dengkul aja kagak. Quran itu manu akal karena isinya cuman menuruti perintah Muhammad melakukan seksual. Itu tuh baca Al-Azab ayat 51, Muhammad boleh kumpul kebo, Muhammad boleh berzina, Muhammad kawini bocah, Muhammad kawini mantunya sendiri waktu masih jadi istrinya si Zaid, disukain sama Muhammad. Emang pedofil ini orang, udah pedofil, kriminal, penjahat kelamin. Gini kok dijadi nabi, ngarang kitab aja nggak bener. Katanya dapat wahyu di goa, tapi nggak ada saksinya. Ternyata dia kena dehidrasi. Kita begini kok. Kalau kita begini di Kristen mah jadi bungkus bawang sama cabe, begitu, ya. Ada cukup. Masih ada 1 menit 30 detik. Lo 3 menit waktunya. Iya. Sip, 3 menit. Oke, nah gitu. Terus kemudian tentang penyalipan, gagal juga Allah ngeprank orang Yahudi. Gimana coba ini? Orang Yahudi juga katanya dalam Al-Baqarah ayat 65 katanya jadi monyet, tapi ditanya mana fosilnya, nggak ada, nggak bisa membuktikan. Terlalu banyak kejanggalan Al-Quran yang nggak bisa dibuktikan sama orang Islam karena Al-Quran itu hanya kitab karangan. Lo orang sezaman Muhammad aja bilang kok ini kitab dongeng, udah pernah kita dengar yang beginian. An-Najm ayat 19 sampai 21. Allah punya 3 anak perempuan, Allah dewa pagan. Ya kenapa ya? Karena memang Allah itu dewa, dicolong sama Muhammad. Makanya nggak salah kalau dibilang Muhammad itu colmek, colong Mekah, akidah colongan, Muhammad curi akidah, Muhammad curi syariat. Itu ajaran lu, Ilham. Mau sampai gimana pun lu jungkir balik salto-salto sambil tawaf, sujud sholat, yoga, nggak akan bisa kebantah kalau Quran lu itu akidah bohongan. Gitu loh. Sholat juga nggak masuk akal. Kalau Allah lu itu punya akal sehat, nggak mungkin orang disuruh sholat 50 kali. Masa orang sholat 50 kali? Gimana? Masa setiap 15 menit sekali sholat? Setiap 15 menit lagi sholat? Kapan Muhammad kawin? Kapan Muhammad tidurin perempuan kalau kayak gitu? Kan hobi Muhammad bukan sholat tapi buka celana. Gimana sih lu? Dah lanjut. lanjut. Saya ingatkan ya buat para audiens ya. Saya ingatkan bahwa orang bodoh selalu menyerang personal dan ngomongin personal seseorang. Salam sadar, salam waras. Salam teman-teman, sahabat terkasih, sampurasun. Selamat siang di sini menjelang malam yang ada di luar negeri. Sebelum lanjut kita menyaksikan video ini, mohon ya dukungannya teman-teman untuk channel ini. Mohon dibantu ya, di subscribe, di like ataupun share supaya channel ini terus berkembang dan dikenal banyak orang. Oke teman-teman, dan
harap sebelum menyaksikan video lanjutan ditonton sampai selesai ya, agar apa yang disampaikan menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Orang cerdas selalu bicara tentang ide, ideologis. Yang saya bilang di sini adalah ideologis, bukan personal ya. Ketika dia bilang tadi bahwa Quran itu adalah ayat-ayatnya dari colongan dan kitabnya palsu, ya, nggak ada saksi dan segala macam. Mari kita dudukan di perkara yang sama ketika Musa menerima loh. Siapa saksinya? Coba kalian jangan menuntut saksi terus, sedangkan kalian tidak mendudukan pada meja yang sama, pada masalah yang sama. Ketika Musa menerima loh batu, siapa saksinya? Bahkan kambing dan domba dan ternak pun tidak boleh ada di gunung itu. Coba kalian pikirlah, kalian cobalah berpikir rasional ya. Jangan kalian menuntut saksi tapi kalian tidak mendudukan pada meja yang sama pada satu masalah. Oke, saya jelaskan di sini bahwa Quran itu adalah originalitas. Ketika dia turun dalam bahasa lisan dan bertransisi menjadi bahasa tulisan, dengar, ini tidak mungkin kalian terima dari ustadz manapun, ustadz tradisional manapun ya. Jadi penulisan huruf hijaiyah itu adalah keoriginalitasan dari Al-Quran. Bahasa Arab itu asli originalnya adalah abjadnya nabatean ya, nabatean. Seperti abjad kita Yunani ya, ini Latin ini ya, Yunani, Romawi, itu ada lintasan sejarahnya dari hieroglif, nanti dari huruf-huruf paku, nanti ketemu. Tapi huruf hijaiyah itu hanya ada di lintasan sejarah yang ditulis oleh Al-Quran. Maka ada ayat-ayat yang ditulis tanpa makna bagi orang yang nggak punya ilmu ya, seperti alif lam mim. Alif lam mim itu apa? Itu adalah transisi dari bahasa lisan kepada bahasa tulisan yang konsekuensinya adalah ketika Jibril mewahyukan bahasa lisan dan menjadi Al-Quran. Itu adalah konsekuensi dari yang namanya ayat-ayat yang katanya hanya Allah yang tahu. Saya jelaskan sekarang, alif lam mim itu tidak ada maknanya, tapi maknanya adalah dari bahasa lisan, originalitasnya di situ ya. Huruf hijaiyah itu tidak pernah terlintas dalam ruang budaya, tidak seperti huruf nabatean dan huruf tulisan Yunani yang sekarang kita pakai abjad Latin ini. Tidak. Alif lam mim Al-Baqarah ayat 1, alif lam shad Al-Araf ya, Al-Araf ayat 1, alif lam ra. Bagi orang yang nggak punya pemahaman, ini ayat apa? Ini hanya Allah yang tahu. Tidak mungkin hanya Allah yang tahu, karena Quran itu diturunkan untuk dianalisa dan akan ketemu nanti ketika orang berilmu yang mau menganalisa. Artinya semua ada Al-Quran. Bahkan teori relativitas di situ, bahkan partikel Tuhan, bahkan subkuantum ya, semua partikel non imaterial di situ ada semua informasinya. Bukan kayak kitab Trinton. Oke, habis. Ya, bis. Gelagapan lu kan, nggak bisa ngejelasin kan lu. Kenapa? Ya, karena kitab itu amburadul. Kitab itu yang namanya Al-Quran, kitab penyempurna yang gagal sempurna. Kenapa? Ajaran sholat aja gerakannya nggak ada, sunat nggak ada, apalagi tauhid juga nggak ada, banyak cacatnya. Ibarat ya masakan, Quran itu ayam mentah, bukan ayam, malah tempe mentah, harus diolah dulu sama hadis. Sekarang giliran hadis menyempurnakan Al-Quran, hadis banyak yang palsu, hadis yang banyak yang ditolak. Itu makanya agama lu tuh agama labil, agama bermasalah. Selesaikan dulu tuh kitab lu yang gagal sempurna. Udah gitu sekarang huruf-huruf Al-Quran udah dipalsukan, ditambahkan ditambahkan harokat. Nah itu belum lagi Quran dibakar kayak sampah, Quran diseragamkan sama Utsman. Nah itu bukti bahwa Quran itu banyak cacatnya, banyak akidah yang salah. Dulu Quran 7 dialek, sekarang 1 dialek. Kenapa? Ya karena kalau kebongkar semua isi ayat Al-Quran, terbukti mesumnya Muhammad. Karena Al-Quran itu bukan kitab pengetahuan, bukan kitab hukum, tapi kitab yang memuaskan nafsu syahwatnya Muhammad. Semua itu terjadi karena Muhammad mengarang Al-Quran. Lalu lu bilang katanya Al-Quran itu diturunkan dari Jibril ke Muhammad. Bohong, nggak ada saksi, nggak ada bukti. Apa? Lu mau sama-samain Musa dengan Muhammad? Rewel, nggak cocok, nggak pantas. Musa membelah laut nih jadi 2, saksinya semua orang Israel. Lah Muhammad belah bulan, belah durennya Aisyah, saksinya siapa? Ya Muhammad doang gitu. Lu mau membandingkan nabi yang paling mulia yaitu Musa dengan ecek-ecek seperti Muhammad yang cuma seorang remah gitu loh. Nggak pantas. Musa nggak pernah turun ayat, dan kamu Musa boleh menangguhkan, menggauli, menggengbeng siapapun perempuan yang kamu sukai, termasuk perempuan yang belum kamu nikahi atau istri yang telah kamu ceraikan. Nggak pernah Musa disuruh kumpul kebo. Beda dengan Muhammad. Kalau Muhammad boleh kumpul kebo, karena memang ajaran lu itu agama Islam, agama ketelanjangan dan buka celana gitu.
Yang begini kok lu percaya jadi agama? Minimal berpikir lah Ilham. Makanya isi kepala kalau sempit tuh belajar, bukan menghujat. Nyari-nyari alasan aja lu, kritik-kritik Alkitab, Quran lu gua kritik abis, sekarang gua bongkarin. Penciptaan manusia juga lu nggak bisa bantah. Kenapa? Ya karena kitab lu error. Masa manusia tercipta dari segumpal darah? Terus ayat lain bilang dari air, ayat lain lagi bilang dari tanah. Ini yang benar dari mana? Makanya kalau nggak ikut mencipta jangan ikut klaim, sok-sokan tapi nggak bisa. Aneh. Dah tuh. Awas. Terus nih, terus awas ya, hati-hati guys. Justru ketika kita berbicara mukjizat pada ranah mukjizat ya, justru di sini Yesus tertampar bahwa mukjizat itu disematkan kepada manusia, bukan pada sang pencipta atau holik. Kalau holik menciptakan langit dan bumi tidak disebut mukjizat, tetapi itu adalah karena dia sang maha pencipta, sang halik ya. Jadi mukjizat itu hanya disematkan kepada makhluk. Ingat itu makhluk atau yang diciptakan, yang kalian sembah-sembah itu ya, yang kalian bilang mukjizatnya inilah menghidupkan orang mati atau lahir tanpa bapak, padahal itu bisa dijelaskan semua mukjizat itu sekarang padanannya adalah teknologi ya, seperti lahir tanpa bapak, itu namanya partenogenesis dalam ilmu biologi ya. Semua, dengarkan saya biar kamu pintar ya. Jadi semua yang namanya mukjizat itu dinisbatkan ya terhadap manusia, makhluk yang diciptakan, bukan terhadap sang halik sendiri. Kalau halik atau sang pencipta Elohim, Allah Azza wa Jalla menciptakan langit, bumi dan jagat raya ini tidak dibilang mukjizat karena dia memang pencipta. Justru karena makhluklah maka dinisbatkanlah kata-kata mukjizat tadi. Kenapa Nabi Muhammad tidak menciptakan mukjizat yang melebihi nabi-nabi lain? Karena kita akhir zaman, kita umat yang diharapkan untuk membangun peradaban di muka bumi ini dengan teknologi, nggak perlu lagi mukjizat-mukjizat seperti zaman Allah. Kok kalian menuntut mukjizat seperti Nabi Musa? Kita ini umat yang membangun peradaban dengan teknologi, bukan dengan mukjizat, bukan dengan keajaiban-keajaiban yang tidak masuk mekanisme teknologi. Kita ini membangun peradaban dengan teknologi, bukan dengan mukjizat. Itulah kenapa Nabi Muhammad ya, walaupun ditawari malaikat untuk membalikkan suku Taif dengan gunung dan menimpa mereka, ditolak itu oleh Nabi Muhammad. Ya, jangan, karena nanti di suku Taif itu akan lahirlah seorang ulama. Jadi bisa saja Rasulullah itu meminta mukjizat yang lebih luar biasa, tapi karena umatnya adalah umat akhir zaman yang dituntut membangun peradaban dengan teknologi, maka mukjizat itu untuk apa? Untuk apa kita di ranah mukjizat ketika kita membangun peradaban dengan teknologi, dengan ilmu sains seperti ini? Mukjizat itu hanya diperlukan pada zaman purbakala ketika manusia belum gagap kan, lu nggak bisa jawab kan? Kenapa? Karena kitab lu itu error, kitab bermasalah, agama bermasalah, isinya cuma buka celana, Muhammad suka nidurin perempuan. Lu bilang apa? Mukjizat itu hanya untuk nabi. Lu itu bodoh, bahlul. Justru mukjizat pertama itu dilakukan oleh Tuhan, menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan menjadi ada. Itu mukjizat Tuhan. Nabi itu hanya diberikan kuasa, sedikit kuasa dari mukjizat Tuhan yang maha agung, maha kasih, maha pemurah, maha luar biasa, dan maha pencipta. Itu makanya Quran lu itu gagal dalam menceritakan penciptaan alam semesta, terutama penciptaan manusia. Kenapa? Karena Allah lu nggak ikut patungan nyiptain. Allah lu itu cuma dewa pagan yang berkelamin laki-laki, punya 3 anak perempuan, kemudian dicolmek sama Muhammad, dicolongin Mekah sama Muhammad, akidahnya Tuhan lu. Nah itu jadilah Allah. Gitu Ilham. Ya gimana? Gagal kan? Gitu. Kenapa Muhammad itu tidak pernah berbuat mujizat? Ya nggak mampu, orang bukan nabi. Gimana sih lu nggak bisa mengimani Muhammad sebagai nabi selama dia gagal membuat mujizat. Sekarang gua tanya sama lu jujur sama gua, siapa satu orang aja di zaman Muhammad yang dibangkitkan sama Allah? Nggak ada, Ilham. Karena agama lu itu bohongan, semua hanya sandiwara. Sekarang gue tanya sama lu, Isa ketika dia masih bayi baru lahir, dia bukan oe-oe tapi udah bisa ngomong. Sekarang Muhammad dia buta huruf, dibuat bisa membaca aja gagal. Kenapa? Ya karena memang Muhammad cuma ngarang. Gitu loh. Gue tanya sama lu, siapa satu orang aja di zaman Muhammad yang pernah dibangkitkan sama Allah? Gak ada. Terus gini, lu bilang Islam itu berkembang lewat teknologi. Bohong. Justru Islam itu numpang, teknologi numpang, wifi numpang, pulsa numpang,
kuota juga numpang, seonggok meteran PLN yang nyantol di atas masjid, itu bukti kalau Allah nggak mampu jadi lampu Philips. Makanya Islam numpang lampu ke orang Kristen, ke teknologi Kristen. Yang bikin lampu itu siapa? Thomas Edison, bukan Abu Bakar, bukan Abu Gosok, bukan Abu Jahal, bukan Abu Muhammad, bukan Abul Qasim, bapaknya si Abul tuh, si Muhammad. Bukan. Kenapa? Karena Islam itu hanya numpang. Rumah sakit numpang, teknologi numpang, sains numpang. Bahkan Masjid Istiqlal tuh yang dibangun tuh di depan gereja, yang insinyurnya siapa? Orang Kristen. Gitu loh. Arab kenapa bisa maju? Karena Jepang masuk, pasang PDAM, mengelola air. Kalau nggak kekeringan kalian cebol pakai batu. Gitu ya. Udah numpang aja belagu lo. Minimal tahu diri lah. Kuota lu itu dari siapa? Dari Kristen. Ngerti lo? Lanjut Ilham. Ya, aku bilang sih Islam itu adalah akar dari sains. Maka kalau akar ya wajar aja dia tertutup ya, tidak terlihat. Tapi dia adalah sumber dari ilmu. Kalian tidak akan pernah bisa menikmati teknologi atau TikTok saat ini ya kalau tidak ada bilangan binari algoritma ya. Ya kiamat mungkin lebih tahu siapa itu tokohnya ya. Itu tokoh Islam. Ya, Al-Khawarizmi ya. Betul nggak kiamat ya? Yang saya bilang tadi ya. Kalau tidak ada algoritma tidak tercipta itu numerik dari nggak tercipta, itu dasar-dasar penciptaan komputer itu tidak akan tercipta dan kalian tidak akan kiamat lu, nggak usah minta tolong kiamat. Enggak minta tolong, gua cuman ini apa katanya dia katanya matematika kan, masa logika nggak dipakai ya. Jadi akar dari sains itu ya tetap aja kita orang-orang muslim. Kamu juga kalau sakit ya, kamu nggak ada ilmu kedokteran dari Ibnu Sina. Ibnu Sina itu adalah bapak kedokteran modern. Ingat itu muslim itu. Mungkin kamu sekarang udah kena penyakit cacar atau kena penyakit pes itu ya, yang di gara-gara kekonyolan Paus Gregorius berapa itu yang kucing adalah pembawa sihir. Akhirnya di abad ke-14 semua kucing dimusnahkan sehingga merajalelalah tikus-tikus penyebar pes itu. Akar-akar dari maaf ya, ini fakta sejarah ya, akar-akar dari kekonyolan kekristenan ya. Belum lagi Paus Benedictus IX. Coba kamu terangkan siapa tuh Paus Benedictus IX itu ya. Aku menerangkannya aja malu. Siapa dia yang melakukan seks dengan sesama jenis, bahkan dengan hewan itu. Ketika kekristenan bertemu dengan yang namanya Galileo Galilei, akhirnya dia dipersekusi kan itu ya, ketika dia menentang ayat yang matahari itu mengitari bumi. Itu kan akhirnya dia dipersekusi sampai akhirnya dia meninggal. Jadi itulah yang terjadi kalau kamu mengimani kitab-kitab yang kering kerontang, yang bertentangan dengan hukum alam. Itu yang terjadi, kekonyolan-kekonyolan yang tercatat dalam sejarah. Jangan kamu menutup mata, jangan kamu menutup telinga ya kalian ya. Banyak sekali kekonyolan yang terjadi di abad ke-14 ketika kalian memisahkan diri sebagai umat Protestan ya, reformis ya, gereja reformis. Kalian dibantai, dihabisi kalian itu ya. Korban yang paling terkenal itu namanya Ursula Bonskap. Coba kamu cari ya referensinya siapa Ursula Bonskap. Nanti keluar semua sejarah pembantaian itu. Jangan bicara masalah apa sih Ilham. Agama lu itu agama numpang teknologi, numpang sains, numpang rumah sakit, numpang semua kesehatan lu numpang. Gak ada. Kalau lu ketik di Google, siapa peraih Nobel paling banyak? Kristen, bukan Islam. Siapa pelaku kriminal seksual paling banyak? Islam. Heri Wirawan mencabuli 12 santri. Nah itu baru bener. Lucinta Luna operasi ganti kelamin transgender. Siapa lagi? Ragil Jerman pelopor homo dari Islam. Aku telah menemukan Allah dalam hatiku sehingga aku menemukan suamiku di Jerman. Saiful Jamil, ustadz sodomi anak ngaji di masjid. Kurang apa? Banyak santri-santri jadi korban pelecehan seksual. Bahkan masuk berita, ustadz janjikan sorga kepada anak yang mau disetubuhin. Nah itu, kalau ngomongin teknologi itu ketik di Kristen. Pencipta lampu Thomas Edison, gitu. Pecinta mobil Wright Brother. Orang terkaya beragama apa? Kristen, Elon Musk. Apple, Samsung CEO-nya Kristen. Yang ngebangun siapa? Burj Khalifa di Arab siapa? Kristen. Samsung. Yang membangun gedung kembar di Malaysia siapa? Samsung. Nah itu baru bener. HP lu aja buatan Cina, bukan buatan Arab. Gitu. Toa masjid buatan Jepang. Agama lu tuh numpang. Makanya gue bilang nih, gue ulang sekali lagi, tanam di kepala lu ya. Seonggok meteran PLN yang nyantol di atas masjid itu bukti kalau Allah nggak mampu jadi lampu Philips. Makanya Allah nggak mampu menerangi dunia. Gitu. Akhirnya Islam numpang.
Lu mau sampai bagaimanapun, ya justru Al-Quran itu menentang dengan sains. Kami hamparkan bumi bagaikan tikar. Masa bumi dihamparkan? Ini Allah penganut bumi datar nih. Gitu. Bumi nggak ada bulat-bulatnya dihamparkan. Terus apalagi segala sesuatu tercipta dari air, bohong, nggak ada itu. Manusia separuhnya memang air, tapi ada campuran udara dan tanah. Itu baru benar, bukan dari segumpal darah. Isi penciptaan manusia aja lu nggak bisa ngejelasin. Kenapa? Karena Al-Quran kitab cacat. Nggak usah deh ke sains dulu. Itu ayat sunat, suruh Allah bikin dulu itu, jangan pikun. Itu loh. Sunat aja amburadul, nyolong akidah. Muhammad aja colmek, colong Mekah. Syariatnya nyolong sana, nyolong sini. Gitu loh. Lu kalau mau jadi Islam yang bener, berkarya dulu lewat teknologi. Minimal lu bisa gitu kayak nyiptain listrik dari tenaga air. Gitu, bukan cuma bisa bikin anak, obat kuat, tongkat kuda, raja Arab. Satu-satunya produk yang paling laku di Arab itu cuma apa? Obat kuat. Itu tuh obat kuat, kencing onta. Terus apalagi lu bilang dari sains, katanya Islam itu pelopor kedokteran. Bohong, itu obat kencing onta doang tuh yang bisa diandelin di Islam. Sama minum korma, ternyata Muhammad juga mati diracun. Aduh, percuma amat. Lanjut. Ya, Aman. Ilham. Tadi si Vergu ini ya, dia tentang bumi yang dihamparkan itu belum diterangkan ya, berapa ayatnya, nomor berapa ininya ya, surahnya ya. Saya jelaskan aja ya. Al-Baqarah 2 ayat 22. Ayat ini hanya penggambaran tentang datarannya saja. Maka penjelasan lebih lanjutnya kita butuh ayat lain, yaitu di Quran surah Al-Isra. Al-Isra itu nomor 17 ya, ayat ke-37. Yuk kita ke sana yuk. Al-Isra 17:37. Jadi nomor 17 ya, ayatnya nomor 17. Coba di-pause bentar, di-pause bentar. Di-pause bentar. Oke, udah. Al-Isra 37. Makasih ya Kiamat ya, kamu baik sekali. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi. Ingat ya, bumi ini tidak bisa ditembus karena ada inti nuklir, inti panas di dalamnya itu, di lapisan bumi terjauh itu. Jadi udah diterangkan, bumi itu bukan hanya hamparan tapi juga ada kedalamannya. Jadi jangan ambil satu ayat tanpa kamu memahami ayat yang berparalel dengan ini, dengan bumi datar. Enggak, itu hanya dia menggambarkan tentang datarannya saja. Penjelasan tentang bumi itu banyak sekali di Quran surah Al-Alaq. Ya, Al-Alaq nomor 65 ayat 12 ya. Bumi diterangkan bukan menurut hamparan dataran saja, tapi ada lapisan-lapisannya yang tidak dapat ditembus. Itu kan sudah dijelaskan itu. Karena permukaan bumi kan memang ada 7 lempeng. Plate tektonik ya. Ya, ada nggak orang geografi di sini? Lempeng-lempeng itu kan ada lempeng Afrika, lempeng Amerika, lempeng Siberia, lempeng Amerika Selatan, Eurasia, Australia, Samudra Pasifik, dan plate tektonik Antartika Pole ya. Paham nggak kamu? Ini ada semua dijelaskan. Dan kejadiannya dijelaskan di Quran surah An-Nahl 16 ayat Quran nomor 16 ayat 15. Nah, coba di post dulu, kita ke An-Nahl 16. Mampus dulu ini. Ngerti satu ayat doang, udah sok pinter banget ini orang. Nggak ngerti apa-apa dia nih. Yuk. Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ada proses terciptanya. Jadi gunung yang namanya Himalaya ya, 2 lempeng yang saling menekan, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Itu kan saling menumpuk, dia akhirnya membuat satu gunung di situ, namanya Gunung Himalaya. Itu kan tumburan antara 2 lempeng yang sudah dijelaskan tadi di ayat-ayat yang sudah saya bilang di Isra, bahwa bukan hanya hamparan tapi juga ada kedalamannya, ada lempeng-lempengnya. Sudah habis waktu lu. Mampus saja kamu. Udah habis waktu lu, woi, jangan nangis, gantian ngomong, ilhomo. Iya, lu baca itu Kaf ayat 7. Kami hamparkan bumi. Nah, ini Allah penganut bumi datar. Pertama, kedua, ya paling nggak masuk akal dari Islam, kucing itu dari bersihnya singa. Logika aja lu, ilmuwan mana yang mengatakan kalau kucing itu dari bersihnya singa, belalang dari bersin ikan paus. Lu minimal agama lu kalau tentang perbinatangan itu yang bener apa gitu loh.
Terus apalagi lu mau bilang apa? Quran sesuai sains, bohong. Gak ada masuk akalnya. Yang katanya kami pertemukan dua air yang berbeda, ternyata aliran sungai sampai ke Comberan. Gitu-gitu. Lu baca tuh tafsir ayat apa tuh Quran lu? Yang dua air bertemu, ternyata tafsirnya apa? Cuman dari air laut sampai ke air Comberan. Itu. Terus katanya di dalam air ada api, ya ternyata tafsirnya apa? Dalam laut isinya neraka. Nah, itu agama lu tuh, isinya cuman nggak jelas doang. Itu kalau lu mau mengatakan Islam itu agama sains, nggak masuk akal. Membelah bulan ternyata nggak terbukti. Ternyata NASA sendiri udah menyangkal kalau Muhammad tidak pernah membelah bulan. Yang ada Muhammad membelah duren Aisyah. Gitu. Kitab lu udah paling cocok jadi majalah dewasa dah. Jangan dipaksa-paksain. Jangan dipaksa-paksain jadi kitab sains. Masa kucing dari bersin singa, bumi itu datar, apalagi Allah kedua tangannya adalah kanan. Sejak kapan Tuhan kayak begini modelannya? Yang bener aja loh. Udah gitu arsy Allah di atas air, arsinya iblis juga di atas air. Nongkrong bareng kali ya. Yang paling gak logika apa? Rumah Allah dekat sama rumah setan. Ini biji mana Allah tetanggaan sama setan? Ini kalau Allah nggak punya garam minjem ke rumah setan, biji mana ini? Itulah agama lu Ilham, penuh dengan kebobrokan dan ketidakmasukakalan. Air Jam-Jam katanya air yang mengandung mineral tinggi, yang paling sehat. Ternyata setelah diuji lab, airnya cuma air biasa kayak air aqua galon. Kencing onta katanya bisa menyehatkan. Mana buktinya membawa penyakit? Makan 7 korma bisa terhindar dari racun. Muhammad mati diracun, jasadnya nggak dikubur sampai 3 hari. Kasihan banget ini Nabi. Kena azab sampai segitunya nggak dikubur mayatnya. Udah ditolak di sorga, ditolak di bumi, ditolak di neraka, ngambang dia di atas air kayak Allah. Nah itu. Makanya Ilham, selama Islam masih diajarkan berbohong, dan selama Islam itu hanya karangan Muhammad, nggak akan lu menemukan kebenaran. Dan Islam itu nggak pernah berkembang. Negara yang ada Islamnya itu pasti negara berkembang, nggak bisa maju gitu loh. Negara yang Islamnya sedikit di bawah 40% itu pasti negaranya maju. Lihat India Islamnya berapa? Di atas 40%, negara miskin. Apalagi negara Afrika yang banyak Islamnya nggak maju juga, negaranya jadi negara berkembang. Karena Islam itu pembawa sial dan pembawa petaka. Itu agama lu. Oke. Ilham, silakan. Kalau mau menyinggung satu peristiwa Narasi coba yang dulu sumber datanya ya, dari mana sumber datanya, apakah dari hadis, apakah dari Al-Quran. Jadi biar nanti saya gampang nanti saya menjelaskannya ya. Apakah itu dari hadis siapa, nanti biar bisa kita jelaskan ya. Nah, tentang Rasulullah diracun, saya jelaskan dulu ya. Beberapa sahabat saat makan bersama Rasulullah yang peristiwa racun itu ya, wafat saat itu juga. Jadi karakter racunnya wafat saat itu juga ya. Mungkin agak familiar ya sianida ya. Ciri khasnya seperti itu ya. Meninggalkan jejak hitam pada organ tubuh yang dilaluinya. Gejalanya ya kan pernah kan dengar kasus ya sianida yang mengikuti ya. Gejalanya kan kejang-kejang dan langsung pingsan dan meninggal di tempat. Nah, sekarang bagaimana yang dialami dengan Rasulullah sebelum wafat? Dia demam tinggi, kalau bernafas terasa sakitnya ekstramat. Apakah ini indikasi keracunan? Ya enggak lah, sebab kalau racun baik arsenik, sianida, belladonna pasti muntah dan kejang. Ini tidak dialami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak diracun meninggalnya. Andai kata pun ada racun di situ, dia tidak terpengaruh oleh racun itu ya. Orang dia sempat berperang kok, lagi pula Muhammad kan diracun saat selesai perang Khaybar ya, yaitu tahun 8 Hijriah. Sedangkan Nabi wafat itu tahun 11 Hijriah. Jadi jarak waktunya antara 2 sampai 3 tahun. Bagaimana mungkin racun itu yang bersifat spontanitas itu ya sianida. Ya nanti kamu cari ya apa ciri-ciri keracunan sianida, arsenik, belladonna, pasti muntah kejang, nggak ada demam dulu, sakit dulu. Nah, kalau alasannya adalah sistem pernafasannya, mungkin bisa diterima. Yang menjadi permasalahan adalah pada selaputnya, radang selaputnya, karena tulang dadanya itu terasa sesat. Rasulullah, kalau saya sih ya, kalau boleh menebak, itu namanya pleuritis. Jadi radang tulang rongga selaput dada, lebih cocok dibilang ini adalah radang. Jadi atau wafat secara alamiah, bukan secara diracun. Jadi sudahlah, nggak usah menyebar fitnah tentang bumi datar. Ini menarik nih. Coba buka Quran Fusilat ya, surat Fusilat ayat 10 ya, langsung saya bacakan.
diciptakan padanya Oke, bulu-bulu. habis. Oh, Ya, waktu gua sekarang. Ya, terima kasih Ilhomo, berkat kamu gue jadi membahas singa bersin jadi kucing, kemudian gue dapat gift singa. Asik, alhamdulillah Yesua. Gitu dong, sering-sering lu ngelawan gue, jadi kelihatan botolnya Islam dan gue dapat gift yang banyak. Nanti gue bagi-bagi ke teman-temanku Kristen. Itulah Ilham. Akibat Islam menjadi pembawa sial di dunia, semua negara-negara yang Islamnya di atas 40% pasti miskin. Salah satunya apa? India, Afghanistan, Irak, Iran, Arab. Kalau nggak ada orang Jepang bangun PDAM, nggak bakal tuh Arab maju. Gitu loh. Kalau lo mau bilang Islam itu datang membawa rahmat, datang dengan kemajuan teknologi, bohong semua itu. Islam itu bukan rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil kelamin untuk kepuasan Muhammad. Itu yang benar. Kalau Islam rahmatan lil alamin, harusnya Islam mentausiai kambing, mentausiai kecoa, mentausiai karpet, begitu. Lo mau ngebantah bagaimanapun tetap gak bisa. Muhammad tetap mati diracun. Itu buktinya apa? Ketika Muhammad terseok-seok dan sekarat akibat dia kena azab selama hidupnya berbuat dosa, Muhammad teriak-teriak. penyakit lamanya kambuh. Baru dapat gift singa. Udah, siapa yang mau gantiin tuh? Ya, nggak apa-apa. Nanti dia naik lagi, santai. Ditunggu aja dulu. Oh, dia udah di pause ya? Aku kan udah bilang, mari kita berbicara ideologis. Udah, Ilham. Diem dulu. Narasi. Punya Malik. Enggak, saya ingatkan sekali lagi, orang biasa-biasa aja. Di-mute dulu aja host. Wah, Ilham. Nanti dulu, tunggu ada baru. Ya sabar, nanti kamu silakan narasi. Ya udah, saya baru berhenti dulu tadi dengan kalian narasi sembarangan kayak gitu, saya jadi terpancing. Saya buat teh dulu ya. Nggak ada. Ya. Udah ada Malik naik ke atas. Nah, itu naik dia. Akibat Muhammad kena azab dari perbuatan jahatnya, dia terseok-seok sambil terkapar di pangkuan Aisyah, korban pedofil. Dia teriak apa? Aisyah, Aisyah, bocah yang kucabuli ketika masih berumur 9 tahun. Ini saatnya nyawaku tercabut dari urat nadiku yang kurasa terpotong karena akibat racun yang kumakan di Khaibar. Tuh, Muhammad aja udah ngaku mati karena racun. Ini muncul kadrun-kadrun dari Indonesia mau ngebelain Muhammad. Orangnya aja yang bersangkutan ngaku mati diracun. Kenapa? Karena dalam Quran lu Allah ngaku barang siapa ketika Muhammad mengarang suatu ayat atas nama Allah dan tanpa itu bukan berasal dari Allah, maka Allah akan memotong urat jantungnya Muhammad. Terjadilah Muhammad kena azab. Lalu kenapa sahabatnya Muhammad mati duluan? Karena sahabatnya Muhammad gak memuntahkan makanan yang dia telan. Kalau Muhammad gak punya sopan santun, pasti tata krama belum diajarkan kepada Muhammad, makanya dia langsung muntah gitu loh. Gak ngeliat kanan, gak ngeliat kiri, gak peduli. Dia rasa makanannya pahit langsung dimuntahin gitu. Karena Muhammad tuh gak punya sopan santun. Itu Nabi lu siapa? Ilhomo gitu loh. Muhammad perang selama 4 tahun dengan kondisi badan yang terseok-seok dan sekarat. Setelah memakan daging dari Khaibar, aku melihat racun itu di anak lidahnya. Itu ya Muhammad kok lu mau nyangkal? Gak bisa. Memang Muhammad mati kena azab karena diracun. Itu udah fakta. Terimalah kenyataan itu. Sakit memang, tapi memang kenyataannya Muhammad kena azab. Dan azab itu berupa racun. Begitu. Jadi mau sampai kapanpun Islam tetap agama karangan Muhammad. Nah, Ilham silakan. Saya luruskan dulu ya buat kalian ya, dan buat saudara-saudara muslim ya. Rasulullah itu meninggalkan 2 wasiat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apakah Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran adalah kitab yang kita pegang sebagai dasar-dasar fikih, dan Sunnah adalah perbuatan Rasulullah di kala Rasulullah masih hidup. Apakah sunnah dan hadis sama? Oh, tentu tidak. Kalau sunnah itu dilakukan pada saat Rasulullah sedang hidup, lagi hidup dan berhenti ketika dia sudah wafat. Kalau hadis itu dituliskan 200 tahun kemudian, penulisnya bukan orang Arab pula, yaitu orang Bukhara ya. Imam Bukhari itu Bukhara, itu satu kota di Uzbekistan ya, satu negara bagian Rusia. Saya jelaskan, tidak ada koreksi dari Nabi ketika penulisan hadis. Jadi saya tidak ragu-ragu untuk menentang hadis-hadis yang dipakai kamu untuk menyerang saya. Saya tidak ragu-ragu untuk menolaknya. Kenapa? Karena yang saya pegang itu adalah sunnah. Apa bedanya sunnah? Sunnah itu dilakukan pada saat Rasulullah masih hidup dan dilakukan, diamalkan, dikoreksi oleh Rasulullah. Seperti sholat, itu kan dilakukan 5 kali ya dalam sehari. Nah, jadi korektifnya sangat tinggi. Sampai saat ini masih asli gerakannya seperti itu. Sedangkan kalau hadis itu ditulis pada just information ya, Rasulullah itu wafat berkisar 632 Masehi, dan Imam Bukhari ya itu menuliskannya
sekitar 810-an Masehi. Jadi jaraknya ada sekitar 200 tahunan, 600 ke 800 ya benar ya, 200 tahunan itu. Dan dituliskan di kota Bukhara di Uzbekistan. Jadi saya tidak ragu untuk menolak atau mengkritisi hadis yang kamu pakai untuk menyerang saya. Karena saya berpegang pada Al-Quran, otoritas tertinggi. Seperti itu, ya. Jadi harus saya luruskan dulu lah. Biar kamu, kalau kamu menyebut satu narasi, coba disebutkan dulu sumbernya. Seperti saya mau, masih ada 30 sip. Saya mau buka dalam Matius 2. Ini ada sumbernya nih, jadi saya langsung buka ya. Matius 2, Oke. tolong di-pause bentar. Di-pause bentar aja. Nah, Ini saya mau saya buktikan ini. Matius 2 ayat 1 aja lah ya. Yaudah, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Ya, stop ya, stop. oke. Stop. Saya mau tampilkan, layar saya tolong dibesarkan. Yesus dilahirkan di mana tadi? Di tanah Yudea ya, karena waktu saya sangat terbatas, saya agak buru-buru. Ini coba saya minta layar lebar, layarnya dibesarin saya. Ribet banget sih lu, ribet sendiri. Udah, dilebarin layar saya. Udah. Membangkitkan kembali kurma Yudea 2000 tahun. Ini sumbernya CNN ya. CNN. Tadi Yesus dilahirkan di mana? Di Yudea. Ternyata di Yudea itu di mana-mana pohon kurma 2000 tahun yang lalu. Memang saat ini tidak ada pohon kurma di sana, tapi 2000 tahun yang lalu di mana-mana Yudea itu pohon kurma. Dan Bunda Maria itu kan dalam rangka sensus kan ya, dia diundang sensus oleh kaisar ya. Masih monitor? Oke, habis waktunya. Oh ya, dia kan melahirkan di tengah jalan di bawah pohon kurma itu, melahirkannya Ya. dia itu. Oke, Akan Malik. waktu gua. Udah, sana. Peraturan itu. Nyah kau dalam nama Tuhan Yesus nyah kau. Tampilkan itu data tuh. Enak, akhirnya lu sangkal tuh hadis lu sendiri, Lu mau nyangkal hadis gimana pun, hadis tetap kitab orang Islam yang dipakai buat membuat fikih. Mau lu sangkal, mau lu bakar, mau sekalian lu bakar juga kayak Al-Quran tuh, lu bakar sekalian, bakar aja nggak apa-apa, gue izinkan kok. Intinya lu nggak bisa bantah bro, Muhammad mati diracun. Itu Muhammad lu mati diracun, akibat dia kena azab. Jahat sih Muhammad sepanjang hidup, gak ada baik-baiknya. Bunuh, rampok, perkosa, kawin bini orang, kawin mantu, kawin bocah. Itu kelakuan Muhammad. Dan masih banyak hal tercela lainnya yang kalau disebutkan satu persatu pasti akan memuat seluruh kitab yang ada di muka bumi ini. Gitu. Ya, semua bentuk kriminal yang ada di muka bumi ini, semua itu udah pernah dijajalin Muhammad satu persatu. Sebut apa? Rampok, udah. Apalagi zina, iya. Kumpul kebo, suka. Buka celana depan perempuan, nidurin istri perempuan, nidurin anak kecil, nidurin janda, nidurin mantu sendiri. Udah pernah semua dijajalin sama Muhammad satu-satu. Gitu loh. Hebat emang Muhammad itu, luar biasa kelakuan bejatnya. Itu Muhammad tuh harusnya masuk Guinness Book of Record, pembuat onar nomor 1 di dunia, durjana. Itu Nabi lu bro. Lu mau kabur kemana-mana juga gak bakal bisa. Memang Muhammad mati diracun. Terus lu bilang katanya Tuhan Yesus lahir di Yudea. Gak ada dalam Al-Quran dikatakan Tuhan Yesus lahir di Yudea, itu gak ada. Jangan lu mencari pembenaran akibat Quran itu salah. Masa Maryam saudara perempuan Harun? Lu gimana coba? Ini Quran paling error. Masa Allah pikun sama sejarah? Suruh dong Allah lu belajar sejarah dulu IPS, baru jadi Tuhan. Gitu loh. Sebenarnya itu bukan salah Allah, itu salah Muhammad. Muhammad mengarang Al-Quran. Padahal jelas-jelas dalam Maryam Al-Imran ayat 45, surah Al-Imran ayat 45, Allah itu mengatakan dengan terang benderang, telah sampai kepadamu dari malaikat untuk menyampaikan kepada Maryam bahwa Allah sebagai penginjil jalanan memberitakan kebenaran bahwa Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Itu gitu loh. Tapi karena Muhammad melencengkan Al-Quran, jadilah kitab pagan, yaitu kitabmu. Gitu loh, mau nutup-nutupin. Masa Harun saudara laki-laki Maryam, masa Harun sama Isa seumuran, satu zaman? Ya nggak masuk akal lah. Ini agama apa coba? Konsep sejarah aja salah. Gimana sih lu, masa ada dua nabi dalam satu masa bersamaan dengan dua kitab besar? Terus buat apa ada Taurat kalau ada Injil? Gitu loh. Kalau Injil untuk Bani Israel, terus Taurat untuk siapa?
Yang bener aja dong lo, jangan nipu. Kalau nipu tuh jangan kelihatan banget. Muhammad terlalu nyolok bodohnya. Terima wahyu dari Hong Kong, dari Arab aja nggak ada sumbernya, nggak ada buktinya. Udah lah, jangan. Iya lu frustasi tingkat tinggi itu kata umat lu. Gara-gara lu gue jadi dapet singa kan pagi-pagi. Lanjut Ilham. Saya sudah lurusin ya tentang tadi, nggak usah ini lagi ya, nggak usah diangkat lagi tentang Rasulullah diracun itu ya. Jadi tidak ada indikasi keracunan di situ, sama sekali tidak ada, karena indikasi keracunan itu adalah spontanitas. Ingat, spontanitas ya. Coba cek bagaimana racun cyanida atau belladonna atau apapun itu namanya lah ya, arsenik lah segala macam, coba kalian cari. Bagaimana kalian bisa mengimani ya Bible ya, Biblos ya, kumpulan-kumpulan yang ditulis saling tampar menampar. Akibatnya apa? Terjadi saling klaim-mengklaim demi untuk menjadikan Ibrahim itu mengorban putranya yang bernama Ishak. Itu kebohongannya dibuat ya di Kejadian 22. Kejadian 22, bukan Kejadian 22. Nomor 2 ya, saya nggak bilang ayat lah ya, karena ini bukan ayat ini. Nomor 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkan dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, ingat ya. Poinnya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, itu poinnya ya. Tetapi ketika kita lihat satu Tawarik, ya, nanti dulu di pos dulu, satu Tawarik. Satu Tawarik 1 ya. 28 sampai 29. Coba saya bacakan ya. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Tadi sudah dibilang anaknya tunggal. Kok sekarang Ishak dan Ismail? Ini bukan tunggal ini namanya. Jadi ada saudaranya. Membedakan tunggal dan tidak tunggal kalian nggak bisa. Membedakan 1 dan 3 aja kalian nggak bisa. Ya, hukum kuantitas kalian tumbur-tumbur. Kalau sudah 100% itu tidak mungkin 100% yang lain. Cuman ini poinnya belum di situ dulu ya. Poinnya tentang Ishak adalah anak tunggal atau bukan. Pada tadi yang saya jelaskan di Kejadian 22 ayat 2, di situ diceritakan Ishak ini anak tunggal. Kok tiba-tiba Tawarik menginformasikan Ismail, Ishak, inilah keturunan mereka, anak sulung Ismail, ialah Nebayot, Alukedar, Abdel, Gibsan, dan lain-lain. Jadi gimana sih ya? Selain Ishak bukan tunggal, Ismail pun diakui, dinyatakan sebagai anak Ibrahim. Berarti Ishak itu tidak tunggal. Terus gimana kamu mempertanggungjawabkan ketidaksinkronan, koherensinya saling tabuk-menabuk berdiametral antara ayat yang satu dengan ayat yang lain ini? Bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya? Bagaimana caramu mengakurkannya? Coba diakurin dulu itu. Baru kamu beragama dengan logika, baru kamu beragama dengan akal sehat. Ini kan tentang kurban ini ya. Lalu peristiwa kurban itu sendiri, Ishak di Kejadian 22 ayat 2, sedangkan di Al-Quran siapa yang dikurbankan nggak dijelasin, karena sudah pasti Ismail, karena anaknya pada saat itu baru Ismail gitu. Memang tidak dijelaskan. Terus gimana? Nu bertanggung jawabkan. Ngamuk lo. Lu itu jangan mimpi, Ilham. Di Quran lu aja sekeras apapun Muhammad mengarang ayat-ayat, tetap gak ada nama Ismail dikorbankan. Lu kalau mimpi tadi malam, ini udah pagi, saatnya lu kerja. Celikan matamu, lihatlah dunia. Ini kejam, nak. Termasuk tipuan Muhammad itu kejam. Termasuk orang-orang munafik yang menipu Allah dalam An-Nisa 142. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Ini biji mana konsepnya developer ketipu sama NPC? Al-Quran satu pun tidak pernah menyebutkan bahwa Ismail itu yang dikorbankan. Ya, adapun orang-orang Islam yang maksa supaya Muhammad kelihatan keren, supaya Muhammad kelihatan berjasa, karena moyangnya si Ismail, anak zina, anak haram itu, ya, yang dikorbankan oleh Ibrahim. Tapi Quran itu menyangkal, bahkan tidak pernah mengakui. Justru banyak ayat Quran yang mengatakan bahwa tongkat estafet firman Tuhan diberikan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, bukan Ibrahim, Ismail, Muhammad. Agama lu semengenaskan itu kan. Biar lu udah berusaha menyelewengkan firman Tuhan, agama lu tetap gak diakui. Agama lu itu seperti Ismail statusnya, anak jinah, anak haram, anak gundi gitu loh, nggak pernah diakui. Makanya kayak tadi siapa, si Madia menjilat ke Yahudi, tetap gak laku. Gak ada orang Yahudi yang sudi menginjakan Ka'bah. Bagi Yahudi Ka'bah itu najis. Mencium Hajar Aswad itu adalah suatu dusta yang keji, dosa yang tidak terampuni, karena Ka'bah itu bangunan berhala. Gitu loh. Jangan berharap lebih, nak. Dunia ini kejam, Islam itu kejam, Muhammad itu kejam, Allah itu kejam. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, perangilah sampai mereka tunduk membayar jizyah, penggal kepalanya, pancung ujung jari orang kafir. Barang siapa yang membunuh orang kafir, bukan kamu yang membunuh, tapi Allah. An-Nisa ayat berapa? 17. Nah itu itu agama lu kejam.
Gitu. Nah, makanya sadarlah, sadar orang Islam. Muhammad itu cuma mengarang, Quran kitab palsu, kita bajakan, niru-niru. Quran sendiri udah bilang, sesungguhnya yang diberikan Al-Quran adalah benar-benar orang gila. Udah gila kok dilantik jadi nabi. Gila mah ke rumah sakit. Aduh, bagaimana sih lo? Gitu ya Ilham, jadi lu jangan berharap lah, sabarlah nak. Lu mending sekarang renungkan dulu, kok bisa ada Tuhan ngasih perintah sholat 50 kali sehari. Lu maksud lu apa? Allah maksudnya apa? Disuruh sholat 15 menit sekali? Logika bung. Ini dunia orang cari kerja, cari uang, bukan cuma sholat. Gimana sih lu? Sholat juga banyak yang mati. Itu banyak kejadian. Korbannya siapa yang paling baru? Mopo Ginta. Sholat malah mati, bukan dapat berkat. Itu akibatnya punya Allah yang haus akan darah dan harta. Gitu. Ya, Saya silakan. luruskan ya, mencium hajar aswad itu bukanlah rukun haji ya. Jadi jangan kalian menyangka mencium hajar aswad itu adalah menyembah batu, bukan, bodoh, tolol, dodol. Jadi mencium hajar aswad itu, Nggak usah iya. kepanasan. Tapi kalau nggak dibilang kayak itu dia nggak sadar-sadar juga. Nah, nggak gitu lah. Ya, ini terbukti nih ketika Umar bin Khattab melihat dan mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium hajar aswad. Umar pun menciumnya seraya berkata, aku tidak akan menciummu seandainya Rasulullah tidak menciummu. Artinya batu memang tidak dapat mendatangkan mudarat apalagi manfaat. Mencium hajar aswad bukan rukun haji. Kenapa Rasulullah mencium loh? Terus kenapa Rasulullah mencium hajar aswad? Rasulullah mencium hajar aswad itu dalam posisi setelah penaklukan kota Mekah. Ingat ya, dia dari Rasulullah penaklukan kota Mekah, dia peristiwa ini ada kerinduan yang dahulu dia tinggal di Baitullah, keluarganya, kakeknya, ayahnya sebagai penjaga Ka'bah pada saat itu. Ciuman hajar aswad adalah luapan kerinduan Rasulullah terhadap memori dia akan ayahanda dan ibunya. Jadi hajar aswad itu dicium dalam posisi dia merindukan Baitullah karena dulu dia tinggalnya di Mekah gitu. Jadi bukan rukun haji mencium hajar aswad, bukan rukun menyembah ya. Hajar aswad dicium itu adalah karena Rasulullah meluapkan kerinduan yang mendalam karena posisi dia kembali ke Mekah dari Madinah ya, peristiwa Futuh Mekah itu atau peristiwa dia umroh. Nabi juga naik haji hanya sekali kok. Memang dalam kalangan muslim ada beberapa salah dalam penafsiran, seperti sunnah dan hadis itu tercampur. Sudah saya jelaskan tadi, informasi dari hadis itu jangan ragu untuk dikritisi karena hadis-hadis itu ditulis 200 tahun kemudian dan tanpa pengawasan dan korektif dari Rasulullah sendiri gitu ya. Jadi benarlah Quran surah Al-Maidah bahwa Bible ini memaksakan informasinya ada ditambahi dan dikurangi ya, sudah jelas lah ya. Pada peristiwa penambahan dan pengurangan itu ya, ada yang sampai beberapa kitab itu ya, kitab Katolik dan kitab Kristen pun Protestan pun udah berbeda kan ya, bukan hanya satu iota tapi berbuku-buku, berkitab-kitab. Quran surah Al-Maidah ya, Quran nomor 5 ayat 13 itu ya, kan udah jelas itu ditambahi dan dikurangi itu. Nah lalu Bible memaksakan Ishak tadi ya sebagai anak tunggal, padahal bukan anak tunggal karena Islam diakui di situ. Habis gitu, nggak ada yang bilang hajar aswad itu disembah. Tadi gue nggak bilang begitu. Kok lu udah kepancing sendiri? Kok lu udah kepanasan sendiri? Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Kenapa? Kebongkar sendiri kan? Akhirnya keluar dari mulutmu, ketahuan Islam itu menyembah hajar aswad. Nggak ada tadi yang bilang. Cuman gue bilang orang Yahudi tidak sudi najis mencium hajar aswad. Ka'bah itu tempat pagan berhala. Bukan gue bilang Islam menyembah hajar aswad. Nah, kepancing sendiri kan lu, kebongkar sendiri kan, ketahuan kan lu menyembah hajar aswad. Nah, ayo lu. Nah, sekarang lu kelabakan, lu yang bakar api, lu yang kelabakan menyiram. Nah, makanya bro, udahlah, agama lu tuh agama pagan, agama penyembah dewa-dewa. Allah itu dewa Hubal. Abu Muthalib kakeknya Muhammad aja pernah hampir menyembeli orang untuk dewa Hubal, gitu loh. Islam itu agama pagan. Pagan sama pagan itu cocok, makanya orang Hindu pengen merebut Ka'bah. Kenapa? Karena itu tempat mereka. Kalian kudeta, kalian kan penjajah. Islam kan agama penjajah, gitu loh. Muhammad kan rampok. Apa namanya kalau nggak rampok? Tempat orang pagan berhala di kudeta dijadiin Ka'bah, dijadiin rumah Allah.
habis dijadiin rumah Allah, dideketin sama rumah setan. Allah tetanggaan sama setan. Lo kok bisa kayak begitu? Logika dari mana? Coba masuk akal aja enggak, apalagi masuk dengkul. Enggak logis bro, Tuhanmu tetanggaan sama setan. Tolonglah, kalau punya agama tuh jangan nyeleneh. Udah konsep agama lu nyeleneh, wujud Allah lu juga nyeleneh. Tolonglah, itu ajaran dikondisikan gitu loh. Belum lagi perang-perangan Sunni sama Syiah, Mu'tazilah sama Sunni. Emang ya orang-orang Sunni ini, orang-orang NU, orang-orang Sunni, emang orang-orang yang suka cari rusuh. Di mana-mana orang Islam tuh rusuh, sama sesama Islam aja masih perang-perangan, akidah nggak beres. Sunat juga beda mazhab, beda aturan, beda penetapan. Makanya kalau akidah buatan manusia, akidah buatan Muhammad, ya nggak pernah beres gitu loh. Punya akidah bukan dari Tuhan sih. Mau ngebanding-bandingin Muhammad sama Musa, weh jauh bos. Jauh bos, gak level. Musa di atas para nabi, di atasnya Musa masih ada Tuhan Yesus gitu. Itu baru benar, bukan Allah. Allah aja mengatakan Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Lu mau meninggikan Muhammad? Muhammad penguasa langit dan bumi. Sesungguhnya bumi ini milik Allah dan Muhammad. Lo mafia tanah. Gimana sih Muhammad? Itulah agama bro, agamamu tuh nggak pernah benar, orang-orangnya juga nggak benar. Tuh Coldplay aja mau konser di Indonesia ditolak sama 212. Emang tukang rusuh itu. Giliran Blackpink yang seksi-seksi, yang bajunya terbuka, perempuan doyan nggak dilarang. Padahal kan itu juga melanggar syariat Islam. Kenapa 212 nggak melarang konser Blackpink, tapi giliran Coldplay dilarang? Ya karena agamamu tuh agama mesum. Ya, di atas Musa ada Yesus, di atas Yesus ada Paulus. Karena Pauluslah Tuhan kalian ya. Karena dengan omongan Paulus, semua hukum-hukum yang sudah diberitakan Yesus di Matius 5:17 ya. Kita buka Matius 5:17 ya. Matius, ntar dulu, di ini dulu dong kalau aku lagi buka. Dulu. Ya, ya. Udah. Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Loh, tiba-tiba Tuhan kalian, Paulus ini, Paulus yang pincang itu ya, yang pengkor itu ya, di Efesus 2:15, Efesus 2:15, kok tiba-tiba dia, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Yesus kah? Bukan kan? Yang bilang ini kan Tuhan kalian Paulus itu. Dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan ini Yesus. Ya, firmannya Yesus. Gimana sih kalian? Kalian Tuhannya siapa sih? Makanya nggak heran secara konsep teologi kalau Sunni Syiah itu adalah masalah politik, pandangan politik ya. Kalau konsep Tuhannya tetap tauhid ya. Sama seperti Israel, Semao Israelo, Yahweh Elohim, Yahweh Ehad ya. Jadi Ehad tetap keehatan, tapi pada kalian ini bingung apakah Yesus itu Bapa, apakah Bapa itu sendiri, apakah Yesus itu aduh muter-muter nggak jelas ya. 17 abad udah itu pertarungan itu nggak selesai. Jadi mau dikaitkan dengan apa? Pembatalan hukum Taurat ini mau dikaitkan dogma yang mana? Karena Yesus disalib ya. Yang mana? Apakah yang batalnya pada masa apa? Apakah pada Lukas 16:16 pada masa Yesus, ataukah pada Galatia 3:24 pada masa Yohanes? Ini aja udah nggak akur kok parameter berlakunya. Yang satu zaman Yohanes, yang satu zaman Kristus. Coba kalian ini jangan jadi apa ya? Jangan jadi endorsement pabrik bodrek lah. Kalian ini ngelakuin pabrik bodrek. Jadi orang-orang awam nih ngelihat ini pada bingung ini. Ini parameter berlakunya. Yang bingung lu, bukan orang-orang. Iya, Lukas 16 atau Galatia? Lukas 16:16 atau Galatia 3:24 ini, coba parameternya dulu. Sedangkan ini kan udah diametralnya udah dari tadi, diametralnya udah kemana-mana nih. Dan aku aja sampai, waduh banyak bener catatanku nih tentang diametral antara tabok-tabokannya ayat satu dengan ayat yang lain ya. Coba. Sama Titus dia menyuruh sunat, sama Timotius dia nggak menyuruh sunat. Jadi hukum itu adalah permainan, bukan tegak lurus, bukan sama rata ya, bukan sama rata. Karena kalau hukum itu harus bersifat sangsional terhadap setiap orang. Titus disunat. Aduh, Kenapa lu kebingungan masalah Taurat? Karena si Muhammad penipu mengarang bahwa Quran telah dipalsukan. Nah itu tuh parahnya Muhammad tuh kayak gitu. Lu marahin aja tuh Muhammad. Emang Muhammad tuh suka melintir-melintir ayat. Itu masa katanya Taurat, Zabur, Injil dipalsukan? Kok bisa firman Allah diobok-obok mulutnya Allah sama orang nggak bertanggung jawab sampai kitabnya bisa dipalsukan? Ini yang nggak berguna. Tuhan lu yang nggak pernah belajar dari kesalahan, mending sekali dipalsukan. Ini sampai 3 kali kecolongan, 4 kali sama Al-Quran. Tuhan lu mah nggak tahu apa gimana?
gitu loh. Kok bisa mulut Allah lu diobo-obo sama NPC, katanya developer. Mulut developer diobo-obo sama NPC, gimana sih lu? Itu akibat kitab lu error. Masa Taurat difitnah dipalsukan, Zabur difitnah dipalsukan, Injil difitnah dipalsukan, padahal nggak ada yang palsu. Gitu loh, makanya lu kebingungan karena lu udah terbiasa ditampari doktrin ngawur sama ustadz-ustadz penipu yang suka cabul di masjid. Gitu loh Ilham, jangan-jangan lu ilhomo karena dicabulin sama ustadz lagi. Terus lu bilang apa? Paulus pengkor, Muhammad itu cacat, itu lihat punggungnya ada tompel segede-gede gaban. Muhammad tuh kena tumor, kanker, penyakitan itu Muhammad. Udah kena kanker masih lagi kena racun, mati kelojotan, kasihan amat hidupnya. Itulah si Muhammad tuh, banyak banget kejahatannya di dunia bro. Janganlah engkau menghujat Kristen. Di Alkitab itu hukumnya sudah sempurna. Yang salah itu Al-Quran. Islam itu agama pembawa petaka, pembawa perpecahan. Semenjak ada Islam di muka bumi ini, dunia suka berperang. Gitu loh, Islam itu cuma salah satu dari penjajah. Gitu, lu nggak suka dengan penjajahan, tapi Islam sendiri agama penjajah. Ka'bah dikudeta, ajaran Islam dicomot. Makanya tadi gue bilang tuh sama si Madia, Muhammad itu colmek, syariatnya colong Mekah. Itu loh, nyolong dari Mekah, sunat aja nggak ada dalam Al-Quran. Di At-Taubat ayat 16, sedangkan Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di jalanmu. Masa Allah nggak tahu? Katanya Allah Tuhan. Tuhan kok maha nggak tahu? Kasihan amat sih. Udah gitu Allah minta tolong. Muhammad ayat 7. Terus Allah apalagi ngutang duit tuh, lucu banget tadi. Ngutang duit. Man zalazi yukridullah qardon hasanai. Barang siapa yang meminjamkan uang kepada Allah, maka akan diganti minggu depan. Itulah Allah lu. Allah cuman karangan Muhammad bos. Udahlah, Islam itu agama tersesat. Sadarlah bro. Percuma lu berkata iya karena budua iya karena stain. Lu nggak akan mendapat jalan petunjuk yang lurus selama lu masih di Islam. Petunjuk yang lurus adalah Isa. Isa pemberi petunjuk jalan yang lurus karena Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi keluarlah dari Islam, masuklah agama yang benar. Pilihlah akal sehat, jangan akal dengkul. Muhammad cuman pedofil. Oke. Teman-teman sampai jam 8 ya, sebentar sampai jam 8 ya, biar langsung ke intinya nanti. Ya. Udah nggak usah bos. Sampai jam 7.30 aja. Oke, iya, 10 menit lagi. Mampus logikanya Ya, aja. 10 menit lagi. Oke. Silakan. Jadi Jadi closing bagaimana statement. kamu bisa bilang ya Muhammad itu Bentar, menciptakan Ilhomo, ini closing statement ya. Lu closing statement, gue closing statement. Habis itu kelar. ini belum ini. Udah langsung aja lah ya kalau gitu ya. Aku mau menyadarkan Iya, kamu dulu. bahwa yang kalian ikuti Ilham. itu siapa? Ya, coba kalian lihat di KPR 25. KPR 25 8 nomor 8 tulisan nomor 8. Sebaliknya Paulus membela diri. Ini orang suka membela diri, ini suka ngeles nih. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat. Ingat ya, aku sedikit pun, camkan itu, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Terhadap kaisar minta perlindungan. Najis. Di KPR 22 kan? Jangan ketawa dulu. Di KPR 22 N4 nomor 4 ya, kalau aku bilang ayat ya, tulisan nomor 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Dan kamu tuh dianiaya jalan Tuhan sampai mereka mati. Ya itu, sampai mati. Aku ulangi. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Dia bilang sedikit pun tidak melanggar hukum Taurat, tapi ternyata dia sudah membunuh ya laki-laki, perempuan, anak-anak. Jadi yang Bang Sasat itu siapa? Bang Tudesat itu siapa? Ya, yang pembunuh itu siapa? Jangan kamu tuduh-tuduhkan hal-hal tanpa kau mengaca. Itu sedangkan Islam itu salam aja rahmat, menjaga keselamatan baik harga diri orang. Karena ucapan salam itu adalah komitmen, ya komitmen keselamatan atas kamu. Kalau kita mendoakan keselamatan, kita pastinya menjaga keselamatan dia gitu loh. Jadi itu mengkomitmenkan diri kita. Makanya menjawab salam itu hukumnya wajib, mengucapkan itu hukumnya sunnah. Karena kalau orang sudah berkomitmen, kita juga harus berkomitmen. Itulah yang bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sosial. Bukan tampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, itu nggak bisa diaplikasikan. Itu bagus tapi nggak bisa diaplikasikan ya. Nah, kembali lagi ke Paulus tadi, bagaimana dia bisa menyangkal seperti itu? Bagaimana orang dia bilang sedikit pun aku tidak melanggar hukum Taurat, tapi ternyata dia sudah membunuh kok. Gimana sih? Gimana? Cobalah, ayolah, pakailah logika. Ini logika sederhana pun masa nggak paham juga sih? Menurut Paulus ya,
menurut Paulus dia tuh udah merombak hukum-hukum Taurat di Galatia 2:18 udah dirombak. Coba buka karena waktu aku terbatas, kalian buka ya Galatia 2:18 udah dirombak. Ya ini udah closing statement ya, Ilham udah closing statement, tinggal gua. Sekarang gua closing statement. Kabur. Ya saudara sekalian, itulah fitnah keji dari seorang orang Islam yang bernama Ilhomo. Ya kita dengarkan aja tapi biarkan ya teman-teman, karena dia sudah kalah telak. Jadi orang Islam itu selalu mengatakan Islam agama damai, Islam agama cinta, Islam agama rahmat. Tapi siapa yang bilang Islam bukan agama cinta, siapa yang bilang Islam bukan agama rahmat, akan gua bunuh. Nah itu. Agama rahmat tuh modelannya kayak begitu guys. Gini loh Ilham, gua tahu lu sakit hati karena Muhammad selalu gua telanjangi. Tapi memang faktanya Muhammad seperti itu. Lu mau menfitnah Paulus, membawa masa lalunya dia sebelum dia bertobat, itu percuma. Karena Rasul Paulus sendiri adalah orang yang sudah mengorbankan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Penginjilan kemana-mana, dan Rasul Paulus tidak pernah bawa pedang. Rasul Paulus tidak pernah membunuh orang ketika dia melakukan penginjilan. Iya, dia dulu pernah berbuat salah. Iya, dulu dia pernah berbuat dosa. Itu sebelum dia bertobat. Setelah dia bertobat, dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk menginjili seluruh manusia dimanapun ia berada. Karena apa? Karena Rasul Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Justru Rasul Paulus ini hambanya Tuhan Yesus. Sama seperti Allah hamba Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus itu wajihan fi dunya wal akhirat. Tuhan Yesus itu wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang dimuliakan oleh Rasul Paulus itu adalah Tuhan Yesus, bukan dirinya sendiri. Malahan Rasul Paulus itu sering terkena masalah dalam perjalanan menyebarkan Injil, misalkan di penjara, dipukuli, difitnah, gitu. Paulus itu ketika menjadi rasul bukan kayak Muhammad. Kalau Muhammad mah enak, kawini bocah, kawini mantu, kawini perempuan. Satu kamar, dua kamar Muhammad tidurin perempuan. Satu kamar, dua kamar Muhammad buka celana. Rasul Paulus gak pernah begitu, Ilham. Salah lu, salah pilih orang kalau lu mau fitnah. Gitu loh. Semua rasul-rasul Kristen dari Petrus, Yohanes, Yakobus sampai kepada Rasul Paulus itu semua orang-orang baik. Adalah orang-orang berdosa yang telah menjadi baik karena mengenal Tuhan yang benar. Bukan kayak Muhammad, bukan kayak Zulkifli, bukan kayak lu yang isinya cuma menghujat doang tiap hari, melintir-melintir Alkitab. Karena kitab lu itu kitab error, kitab bermasalah, nggak ada isinya yang benar, ajarannya nyolong, gitu loh. Ya, jangan diikutin Muhammad. Muhammad itu seorang pembunuh dan kriminal. Muhammad bukan nabi. Muhammad cuma seorang bajingan yang haus akan pelecehan seksual terhadap perempuan. Itu loh. Kalau Muhammad hidup di zaman sekarang, dia bakal nikahin bini lu, Ilham. Ingat itu 16 keistimewaan Muhammad. Muhammad kalau ngeliat bini orang dia tertarik, lu harus menceraikan bini lu dan dikawini sama Muhammad. Kalau Rasul Paulus gak ada keistimewaannya, gak ada 16 keistimewaan Rasul Paulus, gak ada Paulus Shallallahu Alaihi Wasallam, gak ada. Yang ada Tuhan Yesus Maha Kuasa, dimuliakan oleh semua rasul, 12 rasul, gitu loh. Semua kesaksian para rasul itu saling berkaitan, termasuk juga kesaksian Rasul Paulus tentang kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan Yesus, bukan Allah, gitu. Oke, mantap. Mantap. Roma 3. Jelas ya. Udah beres. Roma 3. Ilham tidur di pojokan aja. Tiga kebenaran Allah. Diam. Sudah, Ilham, waktumu sudah habis. Kebenaran Allah oleh Kasihan banget lu Ilham. Udah 1000 kosong Ilham. Aduh, kasihan kamu. Mengenaskan Ilham. Dari nadanya tinggi cepat turun ya. Aduh, gitu ya. Gitu ya, selesai ya teman-teman ya di bawah ya. Bang Kiamat ya guys ya. Aku lagi benar. Ya, mas cuma timer aja disalah-salahin ya, dicari-cari ya. Sampai room-roomnya dibilang sesat, room sesat, kampret lah. Aduh, ya. Oke. Makasih ya teman-teman ya, yang sudah bantu tap-tap, yang sudah nyimak dari tadi, udah bantu support semua ya. Yang sudah kirim-kirim juga, makasih ya semua. Udah dukung. Ya, makasih ya teman-teman, udah nggak di-report ya, jangan di-report akun. Shalom, sahabat-sahabat semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umurnya. Amin. Oke, teman-teman. Itulah tadi cuplikan atau tayangan video yang telah disampaikan. Semoga dari video tayangan tersebut memberikan berkat untuk kita semua, amin. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahpahaman. Oke teman-teman, jangan lupa dibantu di subscribe, di like ataupun di share. Dan bagi yang belum subscribe, mohon bantuannya supaya channel ini terus berkembang.
Dan juga sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, Shalom, salam waras, salam sadat. Tuhan memberkati. Amin.